Oke, untuk arsitektur pengembangan aplikasi di sini yang biasa sering dipakai di proses pengembangan aplikasi ada dua jenis. Yang pertama monolit dan juga microservice. Nah, kita penting untuk dapat menentukan arsitektur pengembangan dalam aplikasi ini. Ini berhubungan langsung dengan nantinya keputusan kita untuk menggunakan framework apa yang digunakan, juga menentukan seberapa besar skalabilitas proyek kita, sehingga dari sini kita juga perlu menentukan arsitektur pengembangan seperti apa yang akan kita gunakan. Oke, mungkin saya coba jelaskan sedikit terkait arsitektur monolit itu seperti apa. Nah, di sini arsitektur monolit sebuah pendekatan dalam pengembangan aplikasi di mana seluruh komponen dalam aplikasi dikelola dalam satu kesatuan tunggal. Di dalam satu proyek aplikasi, di sini di dalamnya terdapat komponen untuk pembuatan user interface, kemudian untuk logic dan bisnis proses itu tersimpan di dalam satu eh, project aplikasi, dan juga akses ke dalam database, baik itu akses untuk membaca ataupun menulis database itu dibuat dalam satu project di arsitektur monolit ini. Kemudian eh, jenis arsitektur pengembangan aplikasi yang kedua yaitu microservice. Nah, untuk microservice sendiri ini merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi dipecah menjadi beberapa service kecil yang jalan secara independen. Nah, di sini mulai dipisahkan di mana komponen UI dibuat dalam proyeknya, kemudian di mana proses untuk koneksi ke database dibuat, lalu bahkan dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi itu bisa terdapat beberapa servis-servis kecil yang dibuat berdasarkan fitur. Contoh, dalam sebuah proyek e-commerce, di dalamnya kan terdapat fitur keranjang, misalkan keranjang dan juga produk. Nah, di arsitektur microservice ini, untuk fitur keranjang dan produk itu bisa dipisahkan menjadi service terpisah. Artinya dalam satu proyek itu di dalamnya hanya menghandle beberapa service saja yang dipisahkan secara independen. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di bagian kiri itu merupakan struktur dari aplikasi monolit atau arsitektur monolit. Nah, di mana dalam satu proyek itu saling beririsan di dalamnya untuk komponen user interface, business logic, data access layer, kemudian yang terhubung ke dalam database. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini untuk struktur monolit. Kemudian untuk struktur microservice, user interface dengan service-service yang lain, bahkan dengan beberapa database itu dibuat secara independen ya masing-masing. Nah, di sini digambarkan untuk database-nya juga memungkinkan lebih dari satu database yang dibuat. Contoh, dalam service pertama, ini kita buat sebuah fitur untuk handling data produk, misalkan mulai dari insert, read data produk, update, kemudian delete. Nah, untuk database-nya sendiri, antara data produk dan data card itu atau data keranjang itu berbeda. Database ini digunakan khusus untuk data produk misalkan. Nah, yang satunya lagi digunakan khusus untuk menyimpan data keranjang. Nanti untuk proses komunikasinya sendiri, antar service ini bisa berkomunikasi di atas protokol HTTP yang biasa kita sebut REST API. Itu dari service A ke service B saling terhubung, begitu juga ke service-service lainnya. Nah, untuk komponen user interface-nya sendiri,
itu dibuat satu komponen terpisah juga dari service lainnya. Mungkin gambarannya kalau dalam satu project aplikasi, saya contohkan di sini ya. Ini sudah terlihat di layar untuk Visual Studio Code-nya. Terlihat, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini mungkin eh, saya coba tampilkan satu buah project yang menggunakan arsitektur monolit. Nah, ini projectnya merupakan project ERP ya, eh, untuk satu perusahaan manufacturing. Nah, di dalam satu project ini, di sini menghandle dari mulai eh, user interface, kemudian ke service, lalu bisnis logic dan urusan ke database dihandle dalam satu aplikasi. Nah, ini contoh aplikasi dengan arsitektur monolit. Ini framework yang digunakan, salah satu framework PHP yaitu CodeIgniter. Nah, di mana di controller ini untuk nge-handling business logic, semua disimpan di controller, kemudian model untuk kita handling database, query-query disimpan di model seperti ini, lalu di view kita eh, gunakan untuk pembuatan user interface dari mulai templating sampai dengan tampilan-tampilan antarmuka tiap page-nya. Itu mungkin gambaran singkat untuk arsitektur monolit. Kemudian untuk arsitektur microservice sendiri, ini saya juga punya satu project. Ini dibuatnya dengan bahasa pemrograman Java. Ini eh, di sini dalam satu project itu dibuat service-service terpisah. Contoh ini untuk produk, kemudian untuk transaksi, untuk chat. Nah, ini dibuat secara microservice dengan masing-masing service ini menghandle masing-masing fiturnya juga. Oke. Mungkin itu gambaran awal untuk penentuan proses pengembangan aplikasi menggunakan arsitektur apa itu baik microservice ataupun menggunakan monolit. Nah, ini beririsan juga nanti tujuannya dengan framework yang akan kita gunakan. Untuk pengembangan aplikasi monolit tentunya itu bisa dikembangkan dengan berbagai framework yang memang cocok dari sisi teknologi yang digunakan. Kemudian untuk microservice juga ini sebetulnya bisa menggunakan framework-framework yang saat ini familiar ya, contohnya di CodeIgniter maupun Laravel. Ini udah mendukung juga untuk pembuatan pengembangan aplikasi dengan arsitektur microservice. Namun di sini perlu menyesuaikan dengan library yang akan digunakan. Tapi ada juga framework yang memang dikhususkan untuk pembuatan service seperti ini. Contohnya kalau di Laravel ada Lumen ya. Oke, mungkin saya coba lanjut dulu ke materi inti dari pertemuan kita kali ini, itu terkait framework. Nah, framework ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Nah, di sini framework sangat membantu developer karena dengan framework pembuatan project lebih terstruktur dan tersusun rapi dalam membuat kode programnya. Nah, kemudian dengan framework juga proses pembuatan suatu aplikasi akan jauh lebih cepat karena struktur dasar dalam pengembangan aplikasi sudah disediakan oleh framework. Contohnya mungkin
kalau kita coba mengembangkan sebuah aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP misalkan ya, PHP native. Nah, itu kan untuk koneksi ke database, kemudian validasi handling, itu kita buat dan sediakan secara manual ya. Artinya satu persatu proses itu kita buat. Namun dengan menggunakan framework ini, dari frameworknya sendiri sudah disediakan untuk konfigurasi standar seperti koneksi ke database, kemudian disediakan juga library untuk security-nya, untuk validasinya. Mungkin eh, nanti teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut terkait framework ini, library-library yang disediakan oleh framework ini seperti apa. Nah, itu sangat membantu sekali tentunya untuk developer agar dapat mengerjakan proyeknya jauh lebih cepat. Karena kita tidak perlu save satu persatu file konfigurasi dasar. Itu sudah disediakan semua oleh framework. Nah, kelebihan menggunakan framework sendiri itu tadi mungkin sudah eh, kebahas dari proses development menjadi lebih cepat, menyediakan banyak library, mengurangi penulisan code, dan membuat manajemen project juga lebih terstruktur. Mungkin sini contohnya untuk framework yang digunakan, ini salah satu aplikasi yang sudah dibuatnya. Di sini untuk konfigurasi, kemudian eh, controller untuk menyimpan data bisnis logic, kemudian model untuk berinteraksi dengan database, view untuk membuat komponen user interface. Nah, ini sudah disediakan dan dibuat polanya sudah tersusun seperti ini. Beda kalau misalkan kita buat satu buah project dengan PHP native, itu kan kita benar-benar kosong ya untuk folder projectnya sendiri. Itu kita perlu membuat apa manajemen filenya seperti apa. Kita perlu menentukan kan koneksi disimpan di mana untuk terhubung ke database. Kemudian bisnis logic disimpan di folder mana. Nah, itu kita yang mesti menentukan sendiri. Kalau dari framework sendiri itu kan sudah ada standarisasinya ya seperti ini. Kalau yang berbasis MVC atau model view controller seperti CodeIgniter maupun Laravel. Nah, kemudian untuk jenis frameworknya sendiri, di sini saya lebih coba mengkhususkan ya, dari sisi bahasa pemrograman PHP sendiri itu untuk framework yang sering digunakan di antaranya adalah Laravel, CodeIgniter, lalu Y framework. Nah, mungkin ini yang familiar dan sudah pernah kami coba gunakan juga dalam eh, proyek-proyek pengembangan aplikasi. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya ketika kita semua sudah tahu apa manfaat menggunakan framework, pertimbangan selanjutnya adalah eh, kira-kira framework apa yang akan kita gunakan dalam proyek yang dibangun. Nah, di sini kita perlu menentukan terlebih dahulu skala proyek seperti apa yang akan dibangun, apakah dari sisi kompleksitasnya cukup besar atau sedang atau kecil. Nah, itu mempengaruhi juga terhadap pemilihan framework yang akan kita gunakan. Kemudian jenis aplikasi juga menentukan framework yang akan kita gunakan. Misalkan untuk membangun sebuah aplikasi web, tentunya kan banyak pilihan framework yang bisa kita pakai. Untuk mobile, untuk desktop juga sama. Itu banyak framework yang disediakan yang bisa kita pakai. Dan di sini jenis aplikasi seperti apa yang kita akan bangun, apakah berbasis web, apakah berbasis mobile atau berbasis desktop, itu yang menjadi
nantinya pertimbangan untuk memilih framework yang tepat dalam proses pembangunan pembangunan aplikasi ini. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah proses integrasi dengan teknologi lain. Nah, maksudnya di sini seperti koneksi ke basis data yang akan kita gunakan, apakah support, misalkan untuk membangun aplikasi yang sedang akan kita kerjakan itu database-nya menggunakan PostgreSQL misalkan atau MySQL. Nah, kita perlu melihat juga dari framework-nya apakah framework ini bisa terhubung, terkoneksi dengan mudah, dengan baik dengan database yang akan kita gunakan atau malah belum support. Nah, itu bakal jadi pertimbangan juga terkait sisi proses integrasinya. Nah, selain itu mungkin yang perlu kita pertimbangkan juga di sisi dokumentasi dari frameworknya sendiri. Nah, ini tentunya akan menentukan juga bagi kita yang ingin memilih framework ya. Ketika kita baca dokumentasinya, apakah dokumentasi framework ini lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Nah, itu juga menjadi pertimbangan bagi kita dalam memilih framework. Karena pasti kan di dalam proses pengembangannya kita akan eh, banyak juga untuk melihat dokumentasi dalam framework ini. Misalkan untuk handling koneksi ke database seperti apa. Nah, itu di dokumentasinya eh, tersusun secara jelas langkah-langkahnya atau step by step-nya itu perlu menjadi pertimbangan kita juga saat memilih framework. Kemudian yang terakhir terkait dukungan yang tersedia baik dari komunitas maupun perusahaan yang mengembangkan framework-nya itu sendiri. Nah, ini maksudnya lebih ke ketika kita menemukan kendala ataupun isu terkait aplikasi yang sedang kita bangun menggunakan framework tersebut. Nah, itu dukungan dari komunitasnya seperti apa? Misalkan kalau sekarang contohnya untuk Laravel dan Codeigniter itu karena memang sudah banyak komunitas-komunitas yang apa mensupport lah ya, mensupport ketika ada isu atau kendala itu bisa kita gunakan untuk diskusi di dalamnya. Nah, eh, dukungan dari perusahaan atau pengembang frameworknya pun itu perlu dipertimbangkan karena khawatirnya ketika kita menggunakan framework A misalkan, nah eh, setelah sistem dibangun dan sistemnya jadi, nanti khawatirnya si pengembang frameworknya itu sendiri tidak mengupdate dari sisi frameworknya. Contoh misal kalau kalau framework PHP sekarang kan misalnya udah PHP 8 ya, tapi dari pengembang framework di sisi supportnya cuman sampai PHP 7 misalkan. Nah, ketika kita ingin update bahasa pemrogramannya ke versi yang lebih tinggi karena frameworknya hanya mendukung sampai dengan versi 7, itu akhirnya menjadi hambatan bagi kita dalam proses pengembangan aplikasinya sendiri. Gitu mungkin itu yang perlu dipertimbangkan dalam eh, memilih framework. Kemudian untuk framework PHP sendiri itu kan yang masih banyak penggunanya sampai saat ini ya dua ini mungkin ya, antara Laravel maupun Codeigniter. Nah, ini kan dari kita sering banyak pertimbangan ya, mana sih sebetulnya yang lebih bagus di antara Laravel atau Codeigniter. Sebetulnya di sini tidak ada yang lebih bagus dari kedua ini. Ini sama-sama bagus keduanya, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang lebih tepat adalah mungkin mana yang lebih cocok untuk proyek yang akan kita kembangkan dari dua framework ini. Nah, kalau untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, mungkin saya coba mengutip ya beberapa kelebihan dari Codeigniter dibanding Laravel berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam melakukan development menggunakan kedua framework ini. Nah, untuk Codeigniter sendiri itu saya rasa
learning curve-nya cukup rendah dibanding Laravel. Artinya struktur yang sederhana dan dokumentasi yang mudah dipahami membuat kita lebih mudah untuk mempelajari, terutama bagi eh, junior atau yang masih pemula dalam eh, dunia programming ini. Kemudian yang kedua, coding meter itu dikenal ukurannya kecil dan untuk performanya lebih cepat. Mungkin karena memang library yang dimuat di dalam framework ini tidak begitu banyak ya, sehingga untuk performanya sendiri ini lumayan lebih cepat, sehingga ini bisa menjadi keuntungan untuk pembangunan aplikasi yang membutuhkan performa dengan kecepatan tinggi dan sumber daya yang kecil. Kemudian code igniter juga membutuhkan konfigurasi minimal untuk memulai pengembangan. Artinya saat setup awal ini tidak terlalu ribet prosesnya, sehingga untuk programmer pemula mungkin lebih akan apa ya dirasakan lebih mudah dibanding men-setup framework lain dibanding dengan Laravel. Tapi tentunya dari Laravel sendiri punya kelebihan yang lain dibanding dengan Codeigniter. Satunya ini, Laravel hadir dengan banyak tool bawaan modern yang berguna, seperti Eloquent, ORM untuk database, Blade Templating Engine, Artisan CLI, dan lain-lain. Ini mempercepat proses pengembangan, karena library-library yang disematkan di Laravel itu memang library yang biasa kita pakai. Contoh untuk membuat sebuah CRUD itu di Laravel sudah disediakan library khusus. Jadi kita tinggal generate by CLI untuk membuat CRUD itu sudah dibuatkan mulai dari create-nya, read-nya, update sampai dengan delete. Functionnya semua sudah disediakan oleh Laravel. Kita tinggal mendefine aja kebutuhan eh, terhadap table-table di database-nya seperti apa. Jadi fungsi yang lainnya sudah disediakan dari Laravel. Nah, itu tentunya akan sangat memudahkan bagi kita dalam proses pengembangan aplikasi. Kemudian untuk Laravel sendiri banyak menggunakan komposer untuk manajemen dependensinya. Nah, ini eh, selain dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Laravel atas library-library yang dimuatnya, Laravel juga untuk fitur keamanan sendiri cukup lumayan kuat ya, karena proteksi terhadap CSRF, XSS ataupun SQL injection ini secara default udah diimplementasi oleh Laravel. Jadi eh, kita tinggal fokus kepada bisnis logic yang akan kita bangun. Mungkin kalau ditarik kesimpulan dari pemilihan framework PHP kedua framework itu ya, ini kesimpulannya kalau kita membutuhkan apa kinerja yang lebih cepat, konfigurasi yang lebih minimal, serta proyeknya yang tidak terlalu besar ya, dari skala kecil hingga menengah, itu rasanya cukup untuk menggunakan framework Codeigniter. Nah, untuk Laravel sendiri kita bisa gunakan untuk proyek yang lebih kompleks, yang membutuhkan fitur-fitur modern, keamanan yang lebih baik, kemudian ekosistem yang kaya untuk mempercepat pengembangan dari sisi library-nya sendiri. Nah, mungkin saya akan coba lanjut untuk bahas implementasi framework yang sudah pernah saya gunakan untuk membangun aplikasi. Nah, di sini kita coba untuk masuk ke link produk Sadidit ya. Nah, di sini ada beberapa daftar aplikasi yang sudah dibangun: Smart Gudang, Simasco, Smart Resto, Apotek Grosir, dan lain-lain. Nah, untuk aplikasi-aplikasi skala kecil sampai menengah seperti Smart Gudang, Simasco, Smart Resto, Smart Grosir, kita menggunakan framework Code Igniter
dengan arsitektur monolit untuk membangun aplikasi ini. Karena dirasa memang kompleksitas dari proyeknya ini tidak terlalu besar. Kemudian dari sisi pengembangannya juga kita memerlukan timelinenya yang cukup cepat. Sehingga dalam proses pemilihan frameworknya kita putuskan untuk menggunakan code emitter. Dan ini masih berjalan sampai dengan aplikasi versi terakhir. Ini masih menggunakan framework code emitter. Kemudian kita juga punya aplikasi daftar menu. Ini aplikasi sebetulnya semacam menu digital gitu yang kita coba develop dan ada beberapa fitur yang premium. Kalau fitur basicnya sendiri ini free, siapapun bisa mendaftar dan menggunakannya. Nah, ini saya akan cerita sedikit terkait pengalaman membuat aplikasi ini. Awalnya aplikasi ini saya bangun menggunakan framework Laravel untuk eh, halaman atau di admin panel ini. Awalnya ini saya gunakan framework Laravel. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang gratis untuk fitur basicnya, bebas bisa di-download siapapun. Untuk usernya sendiri, sampai saat ini mungkin sudah mencapai sekitar 1.500-an user aktif. Ya, di antaranya ada yang user premium, ada juga yang user free ya. Nah, kalau yang user free, mereka kan benar-benar secara gratis menggunakan aplikasi ini. Terus fitur yang di dalamnya juga kan kalau daftar menu sendiri itu sudah pasti ada data produknya, ada data gambarnya. Nah, isu yang terjadi ketika kami menggunakan framework Laravel dalam pengembangan aplikasi ini di masalah sumber daya atau storage server. Project ini kan sifatnya user yang domain pembangunan adalah user yang free, sehingga kita mempunyai batasan juga dalam apa ya storage atau sumber daya disk yang digunakan di dalam aplikasi ini. Kemudian eh, seiring berjalannya waktu, usernya kan semakin bertambah banyak. Kemudian daftar produk yang mereka upload pun semakin banyak. Resource dari server kita semakin berkurang sehingga kita cukup kewalahan dalam menghandle urusan disk ya. Karena disk di server kita semakin banyak. Semakin banyak user yang mengupload menu, semakin banyak juga gambar yang diupload. Nah, itu makin banyak disk di server terpakai. Nah, setelah kita telusuri, untuk frameworknya sendiri itu mencapai 600 MB dari penggunaan disk di aplikasinya. Untuk frameworknya sendiri ya, belum dengan file-file yang diupload. Nah, padahal fitur yang kita buat ini cukup sederhana, hanya dashboard, kemudian pengelolaan menu, pengelolaan kategori, laporan, terus manajemen user. Ini kan hanya beberapa fitur saja yang kita buat. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk membuat fitur yang memang tidak terlalu kompleks, terus sumber dayanya yang terbatas. Ini kita menggunakan framework Laravel cukup ada isu terkait storage, sehingga setelah masalahnya ditelusuri dari sisi penggunaan disk di frameworknya itu cukup besar, itu 600-an MB. Padahal library-nya nggak terlalu banyak yang kita pakai, tapi karena dari bawaan Laravel-nya sendiri itu library-nya sangat banyak ya yang dimuat. Ya walaupun
saat itu sebetulnya bisa saja library-nya yang kita coba pangkas. Artinya library yang disematkan di satu proyek itu yang memang digunakan. Namun kita juga punya constraint terhadap waktu yang dikejar timeline juga, sehingga belum ada spare waktu untuk optimalisasi eh, proyeknya. Sehingga keputusan kita adalah untuk merubah framework yang digunakan dan merubah arsitektur yang digunakan yang tadinya monolit, kita coba ubah menjadi microservice. Untuk user interface-nya kita pisahkan menjadi satu project terpisah dengan menggunakan teknologi Vue.js. Kemudian untuk eh, back-end-nya sendiri kita pisahkan juga, yang tadinya menggunakan Laravel, kita dibuat ulang dengan code igniter. Nah, dari situ untuk penggunaan resource terhadap disknya sendiri cukup signifikan menurun, karena untuk satu project ini yang tadinya 600 MB, setelah kita pangkas atau setelah kita rebuild menjadi framework yang kita gunakan code igniter, itu hanya eh, terpakai sekitar 50 MB. Jadi cukup jauh antara penggunaan dan fitur yang kita buat. Artinya nggak seimbang, antara fitur yang kita pakai cuma sedikit, library yang kita pakai juga nggak banyak, tapi resource yang dibutuhkan besar. Nah, ketika kita build ulang menggunakan code igniter itu dengan fitur yang kita buat seperti ini, resource yang digunakan jauh lebih sedikit dibanding menggunakan Laravel kan. Sehingga pertimbangannya saat ini dikembangkan menggunakan framework code igniter. Nah, mungkin kalau dari sisi kami sendiri, dari pengembangan aplikasi yang selama ini kita buat di berbagai instansi atau perusahaan, banyaknya yang menggunakan code igniter karena pertimbangan itu tadi. Dan kalaupun kita mengerjakan proyek yang sifatnya enterprise, ya itu teknologinya udah di-upgrade lagi. Jadi kita udah bukan pindah ke Laravel untuk ngerjain proyek yang kompleksitasnya lebih besar, tapi kita pindah bahasa pemrograman menggunakan JavaScript ataupun menggunakan Java. Bisa, kalau JavaScript kita bisa menggunakan Node.js untuk library-nya. Kalau Java biasanya menggunakan eh, Java Quarkus. Itu mungkin pengalaman saya sendiri yang bisa di-share dalam proses pemilihan framework ini. Jadi sebetulnya bukan yang mana yang paling bagus, tapi yang mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Mungkin sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silakan. Tes kayak eh mau tanya untuk menjadi web developer yang baik dan benar itu bagaimana? Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih ke arah profesinya ya. Ya mungkin sederhananya sih, eh, kita perlu banyak belajar terkait eh, pemrograman ini. Kita perlu banyak belajar, perlu banyak praktek juga, sehingga eh, dalam proses belajar nanti bakal ketemu apa sih yang akan kita istilahnya kita kejar dalam menjadi seorang programmer ini.
Kalaupun misalkan dalam proses belajarnya itu sudah dirasakan cukup optimal, nah itu kita perlu coba terjun ke dalam proyek-proyek yang sederhana dulu lah gitu, yang proyek-proyek kecil tapi udah proyek real nantinya di situ kita akan dapat banyak pengalaman, banyak dapat apa ya, case-case tertentu dalam proses eh, pengembangan aplikasi. Nah, yang menjadikan dan juga sejauh mana jam terbang kita dalam proses pembuatan aplikasi itu sih. Apakah cukup menjawab? Cukup, Pak. Terima kasih. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi itu ada monolit. Apa sih? Itu apakah di dalam sistemnya bisa berubah pada pada saat sistem itu berjalan? Pas monolit menjadi microservice. Oke. Ya, bisa. Tadi yang saya ceritakan juga pengalaman saat membuat aplikasi daftar menu ya. Nah, ini awalnya kami bangun dengan menggunakan aplikasi apa arsitektur aplikasi monolit, di mana untuk pengolahan seluruh ini dari mulai UI, kemudian komponen bisnis logic, database. Nah, itu eh, dibuat dalam satu proyek aplikasi di framework Laravel. Nah, saat ini kita pecah mulai dari komponen UI kita pisahkan, dibuatnya dengan menggunakan Vue.js, kemudian untuk bisnis logic dan arsitektur apa komponen untuk koneksi ke database itu menggunakan code igniter untuk menghandle request dan respon yang diberikan oleh eh, front end ini. Jadi ini juga apa beririsan dengan profesi juga ya. Kalau dari aplikasi dengan arsitektur monolit, mungkin itu lebih ke apa ya pengerjaannya bisa dilakukan secara full stack oleh seorang full stack developer. Nah, itu lebih apa ya lebih mudah dibuat hanya dengan tim yang misalkan hanya satu orang yang mengerjakannya, hanya satu orang full stack developer itu lebih mudah jika memilih arsitektur monolit. Nah, kalau yang microservice sendiri memang nantinya akan ada pengembang front end dan juga ada pengembang back end. Nanti komponen-komponen yang dibuat itu terpisah antara yang dibuat oleh tim front end itu kan komponennya hanya dari sisi user interface, kemudian dari sisi desain dan lain-lain. Nah, kalau yang untuk pengembang back end itu dia menyediakan sebuah service atau sebuah API yang dapat berkomunikasi dari front end ke back end, lalu dari back end disimpan ke dalam database. Nah, saat aplikasi berjalan pun, misalkan tadinya dibangun menggunakan monolith, itu masih bisa dirubah dengan catatan fitur tetap apa ya dengan fitur misalkan tidak berubah ya. Itu tidak berubah, tapi yang berubah hanya dari sisi arsitektur yang kita gunakan. Mungkin seperti itu. Apakah itu tidak mengganggu kinerja websitenya, Pak? Oke. Pas Nah, ada perubahan. ya, jadi untuk proses transisi dari monolith ke microservice tentunya itu melewati beberapa fase ya. Misal aplikasi yang saat ini berjalan dan sedang digunakan oleh banyak pengguna itu arsitekturnya masih monolith. Nah,
Ini berdasarkan pengalaman pada saat kita transisi dari daftar menu ini. Jadi aplikasi yang berjalan saat ini di lingkungan production itu masih eh, saat kita melakukan pengembangan ya, itu masih yang monolit. Nah, user kan masih tetap terus menggunakan aplikasi ini, upload data dan segala macam itu masih di lingkungan production yang monolit. Nah, di samping aplikasi ini tetap berjalan, kita melakukan pengembangan aplikasi dengan arsitektur microservice. Untuk front end-nya, kita buatkan satu tim front end yang khusus untuk menghandle fitur-fitur komponen user interface. Kemudian untuk tim back-end-nya mengelola dari sisi database, kemudian dari sisi bisnis logic. Nah, itu ketika nanti yang arsitektur yang baru ini sudah selesai dilakukan pengembangan. Nah, ini kita lakukan pengetesan dari namanya lingkungan atau environment staging. Nah, environment staging itu merupakan aplikasi yang baru yang kita bangun dengan arsitektur yang baru juga. Namun data yang kita gunakan adalah data hasil migrasi dari environment production. Sehingga pada saat kita uji coba di lingkungan staging, nah itu data yang ditampilkan di sini, baik dari menu maupun kategori itu sudah kita migrasi dari yang production. Ini kita testing dulu semua, apakah semua fiturnya sudah berjalan dengan baik sesuai yang ada di di aplikasi sebelumnya. Nah, kalau sudah dirasakan sudah oke semuanya, kita lakukan deployment ke production. Nah, tentunya untuk melakukan deployment sendiri kita punya apa ya jadwal jadwal khusus agar tidak mengganggu pengguna yang sedang menggunakan aplikasi. Misalkan di jam 12 malam. Jam 12 malam itu kan untuk aktivitas resto dan kafe rata-rata mereka sudah tutup ya, sudah tidak ada pengunjung lagi. Aplikasi daftar menu pun rasanya di jam-jam tengah malam itu sudah tidak banyak yang menggunakan. Nah, di situ kita mulai proses deploy ke production. Sehingga besoknya pengunjung sudah mengakses aplikasi ini dengan arsitektur yang baru. Mungkin fasenya seperti itu. Oke, baik Pak, dimengerti. Terima kasih banyak. Ya, baik sama-sama. Dari rekan-rekan lainnya mungkin ada pertanyaan lagi. Pak, Pak, mau bertanya lagi. Ya, silakan. Kalau apa ya, apa yang harus dipersiapkan gitu Pak untuk belajar framework ini, misalkan Laravel atau apa sih, kode tadi deh. Oke, sebetulnya hal yang perlu dipersiapkan lebih awal yaitu pemahaman kita terhadap bahasa pemrograman dari framework itu sendiri. Contoh Laravel atau CodeIgniter itu kan eh, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. Nah, dari bahasa pemrogramannya sendiri kita perlu sudah paham juga sehingga dalam proses nanti transisi belajarnya ke framework itu jauh lebih mudah. Oke, Pak. Apakah ada pelatihan nggak Pak? Ada Untuk untuk pelatihannya. untuk course terkait framework ini banyak di online ataupun di YouTube itu banyak yang sudah apa ya sudah membuat konten-konten terkait eh, e-course untuk framework ini sudah banyak. Itu bisa teman-teman akses.
Ada yang gratis, banyak yang gratis, ada yang e-course berbayar juga ada. Oh, oke, oke, baik, Pak. Dan mungkin sebagai informasi saja, dari proses pertemuan short class ini kan kita dibagi menjadi dua pertemuan ya. Jadi di pertemuan kali ini saya lebih memaparkan tentang apa itu framework, kemudian eh, jenis-jenisnya dan implementasinya seperti apa. Nah, untuk hands-on terhadap teknisnya sendiri mungkin di sesi kedua nanti saya akan coba untuk sama-sama ya live coding mulai dari setup ataupun mulai dari setup kemudian kita bikin satu aplikasi kecil lah, misal untuk proses CRUD itu kita coba live coding sama-sama eh, dari apa dari framework yang sederhana dulu, misalkan kita pakai coordinator dulu. Nah, itu kita coba-coba sama-sama praktekkan di sesi pertemuan kedua nanti. Untuk mempraktekannya itu butuh tools apa aja, Pak? Misalkan kan untuk VS Code dan lainnya. Ya, oke. Eh, Mungkin ini juga sebagai ya, tugas untuk teman-teman semua di minggu kedua ya. Nah ini untuk tugasnya teman-teman siapkan sebuah project aplikasi menggunakan framework PHP Codeigniter, terus buat satu database dan coba dikoneksikan dengan project tersebut. Jadi project kosongan dulu maksudnya, project kosongan dulu. Nah, tools yang perlu disiapkan sih, yang pertama mungkin saya coba catat di sini juga ya. Yang pertama kita butuhkan adalah web server, kemudian untuk kode editornya sendiri saya gunakan Visual Studio Code aja yang lebih familiar. Ini yang perlu kita siapkan. Dan yang terakhir mungkin bisa download kita gunakan yang versi 3 aja supaya lebih mudah dalam proses pembelajaran. Nah, ini bisa di-download di sini ya. Baik, Pak. Kan linknya di Oke, teman-teman coba download. Ini bentuk filenya sih folder zip seperti ini ya. Nanti kalau diekstrak itu di dalamnya akan ada folder bawaan application dan sistem. Lalu ada file composer, index PHP, lisensi dan readme. Nah, di sini nanti teman-teman coba setup dulu untuk konfigurasi database-nya. Jadi buat dulu satu database bebas penamaannya apa. Nanti coba koneksikan ke sini. Lalu di minggu depan kita coba sama-sama dari saya untuk melakukan live coding dan teman-teman bisa mengikuti. Kita coba buat satu aplikasi sederhana aja. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Barangkali dari pemaparan saya terkait materi frameworknya masih ada yang belum jelas atau belum paham. Silakan boleh ditanyakan kembali. Mungkin kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 1 jam lagi ya.
Baik, silakan bagi teman-teman jika ada pertanyaan terkait Eh, materi pramuka ini. Ya, silakan. A, untuk alternatif lain selain PHP, apakah ada lain bahasa pemrogramannya? Oke. Untuk bahasa pemrograman sendiri dari yang kami gunakan saat ini lebih banyak JavaScript. Nah, itu yang lebih banyak kami gunakan untuk proses pembuatan aplikasi. Nah, untuk JavaScript sendiri kita pernah buat menggunakan Node.js untuk pembuatan back-end-nya, kemudian untuk front-end-nya React.js dan Vue.js, dan untuk selain JavaScript ada juga Java yang kita gunakan. Sebenarnya masih banyak bahasa pemrograman lain seperti Go, lalu ada Ruby, ada C++, ada C Sharp, itu banyak. Tergantung kepada kebutuhan proyek kita seperti apa dan penguasaan kita terhadap teknologi tersebut seperti apa. Kalau yang familiar menggunakan PHP ya mungkin lebih condong memilih framework yang menggunakan PHP. Kalau yang familiar lebih ke Java ya mungkin eh, bakal memilih Java. Dan dari pengalaman saya sendiri dalam proses pengembangan aplikasi kita kan eh, sudah buat beberapa ya untuk digunakan di instansi ataupun di perusahaan. Nah, kebanyakan dari mereka tidak ada requirement khusus terhadap bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi mereka hanya perlu solving dari sisi fiturnya saja. Jadi menginginkan pembuatan fitur seperti eh, gini untuk fiturnya. Nah, itu kita implementasikannya dengan eh, mengukur dulu seberapa besar tingkat kompleksitas proyeknya, seberapa lama juga waktu yang dibutuhkan untuk develop proyek tersebut. Itu nanti kita apa istilahnya tawarkan atau bahkan kita langsung coba buatkan prototipenya dengan bahasa pemrograman yang cukup sederhana seperti PHP misalnya, dengan framework code igniter tadi. Namun ada juga beberapa perusahaan yang mempersyaratkan dalam pengembangan aplikasinya mereka menginginkan dibangun menggunakan menggunakan bahasa pemrograman Java misalkan ataupun menggunakan bahasa pemrograman Go. Nah, itu kita tetap coba apa istilahnya ikuti sesuai dengan permintaan dari klien tersebut. Kalau dari kliennya minta menggunakan Java ya kita bangun menggunakan Java. Dari kliennya minta menggunakan PHP kita bangun menggunakan PHP. Gitu sih. Baiklah, terima kasih. Oke. Mungkin untuk materi sendiri dari saya eh, yang dapat saya sampaikan cukup segitu. Nanti di pertemuan minggu kedua mohon untuk disiapkan tugasnya supaya saat pertemuan kita bisa langsung sama-sama untuk bikin satu aplikasi, proyek aplikasi sederhana ya menggunakan framework PHP Code Igniter. Mungkin eh, dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun kurang jelas dalam menyampaikannya. Dari saya sekian. Saya kembalikan ke panitia.
Baik, Pak. Sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu untuk teman-teman yang belum on cam, harap segera on cam terlebih dahulu. Baik, Bapak Randi Purnama yang sudah memaparkan materinya. Di pertemuan kali ini banyak ilmu tentang framework yang kita dapat. Semoga diberi kesehatan untuk bisa dapat kembali memberikan ilmunya di pertemuan selanjutnya besok ya, Pak. Dan tidak lupa terima kasih kepada peserta yang sudah menyimak kelas kali ini dengan baik. Jangan lupa besok dipersiapkan lagi. Oh, untuk minggu depan. Mohon maaf. Saya Sesi Pramesti sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi